karena saya sudah ditemani oleh Yusuf Hamka alias Babalun. Baba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Baba? Alhamdulillah sehat-sehat, masih waras. Masih waras. Ya Mbak, ini di momen yang spesial Ramadan. Nah biasanya Abah menghabiskan waktunya kalau ngabuburit itu ngapain aja Mbak? Ngabuburit biasanya lebih banyak kalau weekdays melayani umat di tempat-tempat yang kita kasih buka puasa gratis. Terutama di Kelenteng Petak 9 di Jakarta. Terus ada di Taman Suropati. Terus di Cianjur kadang-kala kita datengin. Terus kemarin juga ngabuburit di alun-alun Sumedang gitu. Ya biasalah aktivitas sosial. Oke. Mbak, ini salah satu hal yang unik adalah Baba adalah turunan Tionghoa begitu. Kita berada di wihara juga. Bagaimana Baba menjaga silaturahmi dan juga toleransi beragama? Ini kan gini, kebenaran saya pembina di sini sudah mungkin 6-7 tahun. Terus cuman saya yang muslim di sini. Terus saya bilang, boleh jadi pembina di sini, tapi setiap bulan puasa harus banyak kegiatan buat yang bermanfaat buat teman-teman saudara-saudara muslim. Akhirnya kita mulai dari 6-7 tahun yang lalu untuk buka puasa gratis di sini. Akhirnya dulu sampai ribuan orang sebelum COVID, tapi setelah COVID sekarang paling 500 orang. Tetapi sekarang yang lebih bagus lagi, teman-teman ya, bukan partisipasi saya, teman-teman dari dokter-dokter bukan hanya memeriksa kesehatan, tetapi mereka juga membeli obat-obatan, memberikan kepada warga-warga di sini yang termarginalkan. Tapi alhamdulillah baru 2-3 hari lalu saya dapat berita, waktu dia beli obat-obatan terakhir ditanya sama pemilik toko di Kelapa Gading, ini buat apa? Oh buat bakti sosial untuk pengobatan ini. Terus akhirnya dia bilang, udah saya mau ikut bakti sosial dan nggak usah bayar katanya. Jadi kan ini kan menginspirate everybody untuk berbuat baik dan menolong sesama. Jadi mengajak membuat energi positif begitu ya Mbak ya? Betul. Mbak, ini apa pentingnya toleransi beragama Pak? Bah, di tengah mungkin kemarin kita habis menghadapi pemilu yang luar biasa, pasti juga banyak gejolaknya. Apa penting pemilu pentingnya toleransi bagi Bapak di Indonesia? Oh sangat penting, karena kita kan terdiri dari ratusan suku. Terus kita bahasa juga, mungkin ada ribuan bahasa. Terus kemudian agama kita mungkin ada 4 atau 5. Kemudian ada aliran kepercayaan. Nah kita harus berani mengatakan bahwa ini semua adalah satu milik negeri kita, negeri tercinta Indonesia. Jadi oleh sebab itu karena milik negeri, kita adalah satu Indonesia. Oleh sebab itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa itu tidak masalah. Tetapi kita kan saudara sekemanusiaan. Nah oleh sebab itu toleransi menjadi satu pilar yang sangat penting bahwa ini harus kita jaga. Karena kalau kita mau NKRI harga mati tanpa persatuan harga pasti, ini nggak mungkin akan terjadi. Kalau kita bentrokan, ribut, pukul-pukulan atau berkelahi, semua akan mendestroy everything, rusak semuanya. Kalau kemarin-kemarin karena persaingan politik kita sempat pecah, kita bertanding, nah sekarang kita harus kembali bersanding. Oleh sebab itu, mau pemilu, mau apa, besok-besok kita harus memberi pelajaran kepada anak cucu kita bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi. Ya, jangan dibuat jadi persaingan yang membuat kita saling memusuhi. Sebenarnya keberagaman itu adalah kekayaan yang dipunyai Indonesia ya, Mbak ya? Itu yang luar biasa dan yang nggak bisa orang punya. Negara Timur Tengah aja perang melulu karena perbedaan. Kita ini buset, ribuan pulau, ya kan, ribuan bahasa, ratusan suku. Kita bersatu dan ini kita dipersatukan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika aja udah bilang kan, bermacam-macam tujuan, tapi bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Gitu. Oke, berarti itu menggambarkan keindahan Indonesia. Kalau kita bersatu makin kuat gitu ya Pak ya? Bukan hanya indah, tapi kenikmatan tinggal di Indonesia. Coba lihat sekarang dengan kita makin toleran, makin apa. Kita lihat semua macam suku apa kita lihat terutama nanti di Kelenteng sini Petak 9. Kalau orang Muslim melayani orang Muslim makan itu nggak hebat, tetapi ini non Muslim memberi orang Muslim makan itu hebat. Demikian pula orang Muslim kalau melayani yang non Muslim makan itu luar biasa dan itu benar namanya toleransi. Dan ternyata supaya diketahui
Yang melayani makan di sini, di Kelenteng Petak 9 ini, yang kebenaran saya hari ini di sini, ini adalah bukannya pegawai-pegawai, tapi tauke-tauke. Dia adalah tauke dari Pasar Tanah Abang, pedagang Pasar Tanah Abang, tauke Pasar Jatinegara, tauke Pasar Cipulir. Lihat aja semua, muka tauke-tauke nanti semua kita lihat. Dan terus teman-teman dari dokter Huang Ivan dan rekan-rekan, dia berikan. Kemudian obat-obatannya semua gratis dan mereka beli. Saya nggak beliin loh. Mereka beli sendiri pakai kantong mereka. Mereka bersuka cita. Dan termasuk yang memberi makan di sini. Kelenteng ini mau memberikan, saya mau memberikan, tetapi teman-teman pedagang itu bilang, kami yang beli boleh nggak? Kami mau melayani. Ya kita bilang boleh. Luar biasa ya, Pak. Tapi makanannya halal dan beli dari UMKM. Itu nikmat dan indahnya. Nah, Penasaran sambil kita lihat-lihat, Bas, sambil cerita juga bagaimana sih awal mulanya nanti Abah bisa masuk Islam, seperti apa inspirasinya. Kita lanjut nih, Mbak ya. Ayo, Lihat. boleh. Yuk. Teman-teman saya bilang, sholat dulu yuk. Gitu. Akhirnya ya, saya belajar, apaan sih itu sholat. Oh, ya, lama-lama saya belajar, akhirnya saya dapat hidayah. Ya saya tertarik, ya alhamdulillah. Jadi mualaf, nggak tahu nih, masih udah 40 tahun masih mualaf nggak saya nih. Sebelum saya masuk Islam, saya sudah sering tidur di sini dan mencari nafkah di Masjid Istiqlal ini. Saya sering dulu sholat di sini, sholat Jumat terutama. Ya, waktu saya baru masuk Islam tahun 80-an. Nah, kalau ke area Glodok, Pasar Baru Kota, pasti ini mengingatkan sesuatu yang masa kecil Baban. Ini gimana nih, Mbak, ceritanya Bapak masih kecil akhirnya bisa masuk ke Islam itu gimana sih, Mbak, masih kecil waktu dulu? Ini kan kampung saya bermain nih dulu, dari Pasar Baru kita naik oplet ke Glodok sini. Akhirnya kita masuk ke kelenteng-kelenteng segini. Terus kadang-kala kita ke kota di situ tuh, di dekat stasiun kota. Terus kita ke Jatinegara. Ya sekarang akhirnya kayak nostalgia aja, kembali lagi ke sini ya. Dulu masih muda, teman-teman saya banyakan Muslim, sehingga akhirnya saya suka pas waktu jam sholat kan teman-teman saya bilang sholat dulu yuk. Gitu. Akhirnya ya saya belajar apaan sih itu sholat gitu. Akhirnya bilang sholat tuh terima kasih sama Allah karena setiap hari kita udah dikasih napas, kita kasih makan, kasih nikmat. Jadi ya kita harus bersyukur katanya. Oh ya udah, dan juga mencegah kita dari perbuatan yang nggak benar, mungkar atau apa segala macam. Oh ya, lama-lama saya belajar, akhirnya saya dapat hidayah, ya saya tertarik, ya alhamdulillah. Jadi mualaf, nggak tahu nih, masih udah 40 tahun masih mualaf nggak saya nih. Jadi pertama kali masuk Islam secara resmi gitu, Bah. Nah, orang tua nih responnya gimana, Bah? Orang tua saya sebenarnya dia nggak marah, cuman waktu saya sunat dia sempat curiga, kenapa jalannya kok ngengkang gitu kan. Jalannya ngengkang, ya kan karena kan itu kan baru disunat kan sakit masih kita. Nah akhirnya saya jelasin, nah setelah jelasin ya dia nggak marah, terus akhirnya dia dukung kok orang tua saya. Jadi umur berapa tuh, Bah, yang Bah masuk Islam ya? 23 going to 24 deh, 23 mau masuk ke 24. Oke. Gitu. Terus, Jadi udah 43 tahun 3 ya, tahun lah ya. tapi masih mualaf katanya. Masih mahal. Terus Pak, perjalanan untuk masuk Islam kan juga pasti nggak mudah ya, Pak. Pasti banyak mungkin tantangannya atau mungkin Oh iya, masyarakat waktu saya seperti puasa pertama tuh berat sekali, tapi ibu saya mendukung kok. Terus dia bilang, mah udah mau batal nih, kemarin tenggorokan waktu itu di Samarinda. Udah tidur aja, kamar mama pakai AC dulu, pakai AC window. Ya kan cuma satu-satunya AC di situ, ya udah kamu tidur nanti mama bangunin. Begitu maghrib, ibu saya bangunin. Udah bangun tuh, udah beduk katanya. Nah begitu kalau sahur, dia bangunin. Bangun. Saya bilang, enggak mama udah beli penggorengan baru, masa kamu nggak mau puasa? Katanya. Ibu saya aja dukung, penggorengannya nggak boleh campur. Saya bangun langsung, wah saya bilang ya udah langsung saya sahur makan pagi. Akhirnya puasa terus. Alhamdulillah sampai sekarang kalau puasa ya nggak pernah tekor lah. Jadi dari satu keluarga inti Baba yang Islam waktu itu Baba doang ya, Bang? Kakak saya dulu pertama. Kakak saya Joni, tapi dia masuk Islam menjadi Joni Muhammad Ilham, dia sudah meninggal. Terus yang kedua Buddhis, yang ketiga Kristen, saya yang keempat yang Muslim. Ya, jadi ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan
dan insya Allah sampai akhir hayat pun tetap jika Amin. muslim. Lalu nama Babah, Yusuf Hamka. Pasti ada sosok Buya Hamka di belakangnya. Nah ini Betul. ceritanya seperti apa Bah? Sampai nama Babah jadi ada Yusuf Hamkanya. Nah, saya yang mengislamkan kebenaran almarhum Buya Hamka. Entah saya nggak ngerti kenapa, terus beliau kepengen mengangkat saya sebagai anak, terus menyandangkan nama besarnya. Dan saya merasakan itu satu kehormatan. Dan buat saya hari itu menjadi beban besar karena nama besar disandingkan ke nama saya. Tapi ada bagusnya. Dulu saya nakalnya luar biasa, begitu nama Hamka dipakai, saya jadi ruang lingkup bergerak saya tidak bebas lagi karena ada nama besar di belakang saya. Jadi sehingga saya jaga-jagain nama baik ini. Akhirnya pelan namun pasti, akhirnya karakter saya pun ikut jadi baik gitu kan. Jadi try to be a good Muslim. Gitu. Oh Bah, ada pesan atau hal yang mungkin Babah ingat gitu dari sosok Buya Hamka kepada Babah? Oh ya, beliau satu dalam rangka dakwah, beliau selalu mengatakan, kamu harus berdakwah di kalangan komunitasmu, yaitu komunitas Tionghoa. Ajak mereka kembali ke agama leluhurnya. Nah, terus Buya yang paling berkesan, Buya mengatakan kepada saya, "Nak," katanya, "carilah harta sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Tapi jangan lupa, harta yang kau makan akan jadi kotoran. Harta yang kau timbun dan kumpulkan akan jadi warisan dan rebutan. Tapi harta yang kau sedekahkan insya Allah akan menjadi tabungan yang paling abadi Itu di luar surga." biasa ya Bah ya, Nah, itu. maknanya dalam. Jadi sedekah Iya. adalah tabungan kita. Nah, betul. Bah ini apa sih Bah makna Ramadan bagi Babah sendiri? Ini kan juga biasa Idul Fitri, apa yang biasa Babah lakukan bersama keluarga juga? Ya, Ramadan kan memang bulan yang kita tunggu-tunggu. Buat saya sendiri ini bulan sukacita di mana setan-setan dibelenggu dan pahala akan diberikan berlipat ganda. Dan kita percaya barang kita berbuat baik di bulan Ramadan itu pahalanya lebih daripada bulan biasa. Walaupun kita disuruh puasa, puasa itu kan tapi bukan menyiksa. Puasa itu menyenangkan buat kami yang sudah biasa. Puasa itu bersukacita. Coba lihat aja teman-teman kita yang non-muslim yang tidak puasa bersukacita melayani saudara-saudara kita yang buka puasa. Nanti kita lihat bahwa di sini luar biasa. Jadi kurang lebih 500 sampai 1000 orang, bahkan pengobatannya itu bisa 200 orang dan obatnya pun kita berikan gratis. Dan saya udah bilang sama teman-teman relawan, dokter-dokter, kalian perlu honor, saya bayar. Enggak, saya nggak perlu honor. Kita gratis semua. Kalian obat beli, saya gantiin. Enggak, ternyata mereka mau sukacita. Anak-anak muda loh. Seperti ini kan kita mau Idul Fitri, apa Bah biasanya kegiatan Babah bersama keluarga kalau Idul Kalau Fitri? biasa lebaran, ya biasalah silaturahmi. Terus kita makan lontong opor yang pasti, makan yang enak-enak. Tapi saya selalu membiasakan tidak balas dendam. Karena di puasa itu, bulan puasa, saya mengambil hikmahnya selain mengikuti ajaran agama, kedua saya sambil detox, sambil diet. Saya percaya bahwa bulan puasa ini akan memberikan berkat, termasuk lemak-lemak yang saya sudah timbun 1 tahun, 11 bulan. Bulan ke-12 ini lemak-lemaknya jadi energi, akhirnya terkuras, kemudian ya kita isi lagi pelan-pelan. Dan saya biasanya bulan puasa bisa susut badan 5-6 kilo. Oke. Tetapi nanti setelah itu baru pelan-pelan nambah setengah kilo, balik lagi bulan ke-11 gitu. Tapi ya itu harus dijaga, kalau enggak ya udah gembrot juga saya nih. Milar ya Bah ya? Iya. Bah, pesan dong Bah buat masyarakat di Ramadan ini dan juga nanti kita menyambut Idul Fitri Bah. Pesannya Ya apa? paling enggak kepada teman-teman pengusaha terutama yang mampu, yuk kita beramai-ramai bantu saudara-saudara kita. Pemerintah aja sudah mulai mau makan siang gratis buat para siswa. Yuk kita pengusaha-pengusaha yang mampu, kita bergandengan tangan, kita supporting pemerintah, kita memberikan makan, mungkin nggak usah gratis, subsidi lah. Ya kan seperti yang kami lakukan 3.000, tapi kami beli dari UMKM, kami beli 10.000, kami jual 3.000. Nah, syukur-syukur ada yang mau kasih gratis. Tapi saya pikir kalau kasih gratis, sadakohnya kita monopoli, barokahnya juga kita monopoli. Tapi kalau 3.000, orang yang punya duit 10.000, dia bisa beli 3.000, dia bisa sadako 3.000, dia masih bisa hemat 4.000. Jadi bisa saling sadako, ajang sadako di antara mereka. Jadi rame-rame ya Bah? Rame-rame, pahalanya juga rame-rame, iya. Kita lanjut nih Bah, kita sudah ke area ini ya, area Dharma Bakti yang Iya. ini aksi apa nih Bah? Kegiatan apa nih Bah? Kegiatan pengobatan massal. Nah, ini
gratis, obat gratis, pengobatan. Itu Dokter Huang Ivan, terus dokter siapa namanya nih? Marco. Dixon. Buka dong maskernya. Sebastian. Iya. Dokter siapa? Jesslyn dari Batam. Ini dokter siapa tuh? Rizky. udah. Si mereka duduk aja Bu, nggak apa-apa. Udah. Udah. Ya. Mereka ini coba ditanya. Kalian datang kemari dibayar nggak? Enggak. Iya. Kalian sukacita atau terpaksa? Obat-obatan kalian yang beli apa kami yang kasih? Ini gratis sih kita dapat kemarin kan kita mau beli tuh, Oh. tapi dari apoteknya dikasih gratis. Luar Berarti, biasa kan? ini ya, jadi tidak monopoli kebaikan, jadi Nah, semuanya baik, semuanya menyebarkan dan ini anak-anak kebaikan. muda luar biasa. Iya kan, anak-anak masih di bawah 30 tahun dan ini generasi penerus dan calon pemimpin yang luar biasa. Amin. Amin. Dulu ibu saya kan dagang nasi kuning, sekarang saya juga harus dagang nasi kuning. Dulu ibu saya dagang nasi kuning buat kasih saya sekolah. Sekarang ya kita bagikan anak sekolah aja ya. Nah, kita udah mau buka ya, Bah. Iya. Ini kesempatannya luar biasa karena bisa nyiapin makanan buat teman-teman nanti di sini sama Baba nih. Baba sambil bantuin nyiapin nasi apa nih? Nasi kuning ya, Bah? Nasi kuning. Nah, lauk nasi kita hari ini kuning. apa nih, Bah? Nasi kuning babalun. Hari ini pakai ayam, pakai gorengan, pakai sayur. Ya kan, terus ada tajil, ada sambal, ada kerupuk. Wah. Kerupuknya belum datang ya, kerupuk. Bukan belum datang. Iya, ayamnya juga top gitu. Nah, ini Ya nasi kan? kuning nih khas Baba ya, kayak Iya. selalu di mana-mana. Kenapa nih, Bah? Nasi kuning, Bah? Saya dulu kan waktu kecil dagang nasi kuning sama ibu saya. Ayo Neng, sini Iya. Neng. Nah, sini, Bah. Ambilin. Ah. Jadi mengingatkan gimana, Bah, ceritanya? Bernostalgia, Hmm. dulu ibu saya kan dagang nasi kuning, sekarang saya juga harus dagang nasi kuning. Dulu ibu saya dagang nasi kuning buat kasih saya sekolah, sekarang ya kita bagikan anak sekolah aja ya. Jadi nasi kuning ternyata bukan cuma nasi kuning, ada ceritanya ya, Bah ya? Ada ceritanya, yang pasti warna kuning tuh warna yang lagi bahagia sekarang nih. Sama kayak baju Baba warnanya. Iya, kalau padi kan bahagia. warnanya hijau, masih belum matang. Kalau udah matang, pasti warnanya kuning. Jadi tadi lauknya ada apa aja, Bah? Ada ayam. Ayam, ada gorengan, Ada gorengan. ada sayur, ada sambal, sama kerupuk. Nah, biasanya nih, Bah, kegiatan kayak gini rutin dilakukan saat Ramadan atau gimana, Bah? Rutin, setiap Ramadan. Ini udah tahun ke-7 nih. Tahun ke-7? Iya, Oke. udah tahun ke-7, maaf. Ini udah lihai banget nih, Babah nih, kayaknya ngaduk-ngaduknya. Ya, kita kan namanya bekas pedagang nasi kuning, ya kan? Lu bantuin Mama juga nggak sih, Bah? Iya, Masaknya? bantuin, bukan bantuin masak aja. Ngangkat-ngangkat termos giniannya nih. Dulu Oh, masih dulu termos diangkat jelek. sendiri? Iya. Keliling-keliling gitu ya, Bah ya? Iya. Ini berapa porsi, Bah, biasanya, Bah? Ini hari 500 kayaknya. 500 porsi? 500 porsi. Oke. Nah, ini Cici Ketua Kelenteng. Ketua Kelenteng di sini ya? Iya, Ci, sini aja, Bu Ci. Shirley. Bu Shirley. Iya. Bu Shirley ini kan non-Islam nih, Ci. Nah, non-Islam, tapi ini kan dilakukan kata Baba ini bahkan bukan banyak yang muslim, begitu benar nggak sih, Ci? Cuman saya yang muslim. Kenapa nih, Ci? Ini awal mulanya toleransinya berarti cukup kental di sini, Mbak? Ci? Iya, kita di kawasan Glodok ini memang kita beragam banget ya, suku dan agamanya. Kita di sini tuh solid, saling membantu. Toleransinya di daerah sini tuh tinggi banget. Jadi di saat teman-teman kita lagi berpuasa, jadi kita yang nggak berpuasa melayanin yang berbuka puasa. Happy ya, Ci ya? Ini Wah, bisa happy bareng-bareng. banget, luar biasa. Berarti Baba mengajarkan banyak hal juga ya? Oh, udah pasti. Ini semua terinspirasi dari Baba. Baba mengajarkan selalu kebaikan luar biasa. Jadi walaupun minoritas ya Baba di sini, tapi menimbulkan dampak yang mayoritas baik juga di sini ya, Mbak ya? Pasti itu, Mbak. Oke, Ci, izin bantuin Baba lagi ya, Ci ya? Oke, siap. Silakan lanjut. Kamu lihat Oke, ini, mana? muka-muka yang dagang ini tauke sama taukenio ini, bukan pegawai ini. Coba lihat ini. Ini juga tauke ini semuanya. Nah, orang-orang masih bingung nih, toke itu apa? Tauke itu bos. Bos aja nih, Mbak? Bos pedagang pasar Jatinegara. Waduh. Tanah Abang. Cipulir. Cipulir yang mana? Jatinegara yang mana? Oh itu. Yang Tanah Abang mana? Tanah Abang.
Cipulir mana Cipulir? Iya. Cikarang ada juga Cikarang. Cikarang ada. Oh, pasar Cikarang ada. Makanya. Jadi di sini yang bantuin tuh yang menarik bukan yang muslim. relawan atau muslim aja, tapi ini bos-bosnya, pedagang-pedagang. Ini pedagang-pedagangnya Besar. juga yang besar di sini ya. Iya, ini duitnya bangsa depositonya ratusan miliar ini. Jadi menarik di sini pedagang-pedagang dari Tanah Abang, dari mana Cipulir semuanya ikut Cipulir. bantu ke sini. Bahkan Cikarang juga. Cikarang juga ya, Mbak ya. Bukan Islam tapi ikut toleransinya tinggi ya, Oh Mbak ya. iya, nggak ada Islam kecuali saya. Lalu Mbak, apa sih Mbak pesan yang ingin disampaikan mungkin ke masyarakat ini juga yang supaya apa ya, fight positifnya, toleransinya ini tetap kuat dan juga terus meningkat nih untuk Indonesia, Mbak. Iya, kalau kita lihat tetangga kita masih ada yang lapar, ya jangan kita nggak bantu. Satu, kedua jangan dilihat karena sukunya apa, agamanya apa. Itu kan saudara kita, sekemanusiaan. Dosa loh kalau kita membiarkan tetangga kita ada yang lapar, sedangkan kita foya-foya, iya kan? Jadi ya makanya saya bilang, yuk teman-teman yuk, yang namanya non-muslim kayak, yang muslim kayak, ayo sama-sama kita berbagi. Apalagi bulan puasa, pahalanya 2 kali, double Boleh nih. 2 kali lipat ya. Iya, Kalau- dan ini teman-teman pedagang, dia berasa kalau dia berbagi bulan biasa, omsetnya bisa 1 kali lipat. Tapi kalau bulan puasa, katanya bisa 3 kali lipat ngelonjak katanya. Iya. Jadi berkahnya menyebar ke semua masyarakat gitu ya, Mbak ya. Iya. Mbak biasanya kalau buka puasa, menu favoritnya Mbak pasti kalau buka pengen Buka. tahu deh. Saya makan korma pertama. Hmm. Kedua makan nasi uduk sama jengkol biasanya. Waduh, ternyata Mbak Balu suka jengkol, guys. Anak kampung. Enak ya, Mbak ya? Yang Mantap penting ya. rezekinya kotak. Yang penting rezekinya kota dan juga selalu berbagi ke masyarakat, nih, Mbak ya. Iya, tapi Mengajarkan Allah hal yang kasih baik. kehormatan biarpun kita anak kampung, ya kan kita jangan sombong. Apalagi kalau kita ada sedikit rezeki kota, kita harus berbagi sama yang desa-desa. Ini ayam udah matang belum tuh? Udah ya? Oh, ayam opor. Iya, gue pikir ayam kuning lu. Kira masih diungkap ya, Mbak ya. Iya. Jadi Bapak juga bisa masak ternyata ya. Iya, coba lihat pahanya mendok-mendok gitu. Jadi makin lapar nih, Mbak. Bentar lagi sih kita buka ya, Mbak. Iya, ini Kayak kita harus buka. tahan ya, Mbak. Dan ini kita beli dari UMKM berapa? 15.000. 15.000. Jadi ini dari UMKM. Jadi semuanya dapat ya, Mbak. Bisa bantu UMKM Dapat. juga. Ini semua masyarakat juga di sini. Jadi si pengusaha dapat berkahnya, si UMKM dapat juga berkahnya, si kaum duafa juga Juga dapat dapat. berkahnya. Semuanya dapat, everybody Iya. happy. Lalu, Mbak, Baba sebagai pengusaha udah. Kemudian kayaknya semua hal udah Baba bisa capai di usia sekarang begitu ya, Mbak. Apalagi sih, Mbak, sesuatu atau mimpi seorang Mbak Balun yang ingin digapai, Mbak? Mimpi saya, Indonesia tidak ada perbedaan. Indonesia harus bersatu. Dan semua harus menyatakan, we are Indonesia tanpa beda suku-sukunya. Karena kalau kita masih kayak begitu, kapan kita mau jadi negara yang besar? Kita lihat, Thailand, Filipina, semua udah nggak ada perbedaan. Jadi makanya, semuanya sama. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan saat ini oleh negara kita adalah keadilan dan kepastian hukum. Ya kan, dan kesejahteraan dan kemakmuran itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan keadilan. Karena kesejahteraan, kemakmuran tanpa keadilan nggak mungkin akan terjadi gitu. Oke, jadi intinya Baba cuma ingin Indonesia itu perbedaan tidak menjadi konflik, tapi jadi sama-sama kekuatan, keindahan, kenikmatan bersama begitu ya, Mbak? Justru karena perbedaan itu harusnya jadi perekat. Coba Oke. kita laki harus dengan perempuan, itu kan jadi indah lihatnya kan. Karena berbeda tadi ya, Mbak? Nah, mobil itu terjadi bukan karena ada bannya doang bisa jalan. Kalau nggak ada mesinnya kan nggak jalan. Sama-sama nggak jalan. Oke, Mbak. Habis ini kita akan cek nih ya, gimana makanannya apakah sudah siap. Kita bisa langsung tercek-cek ya, Mbak ya? Iya. Oke, Oke. siap. Ayo, Kita ayo, akan cek laris nih. manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duit kumpul. Ayo beli-beli. Ayo, Berapa beli. nih, Mbak? Berapa, Mbak? Jualan nih? Nah, ini hari gratis, biasa jual 3.000. Dan 3.000 ya? Iya, laris Saya manis. bantuin ya, Mbak ya? Iya, laris manis Tanjung Gimana nih, Kimpul, Mbak? dagangan habis duit kumpul. Ayo, Terakhir nih, bantuin. ayo. Ini gratis, cukup nggak Mbak segini? Kayaknya ngambilin nasinya lebih fasih saya deh. Aduh. Lebih fasih saya. Coba sekali lagi ya, Sekali Mbak lagi, ya. sekali lagi. ya. Ayo beli. Udah cukup. Satu ya, oke. Waduh, Mbak kita keliling ya, Mbak kita lihat nih ya. Iya. Wah kalah nih, masa lebih fasih Mbak dibanding aku.